online di rumah ngapain aja? Mendingan lihat diskusi sekolah Sabat bersama konsep Cohen serves people. Supaya hari Sabat bisa berdiskusi pelajaran sekolah Sabat di gereja dengan baik dan benar, jadi iman pun akan semakin bertumbuh. Mari menyaksikan acara diskusi sekolah Sabat bersama konsep Cohen serves people. Shalom, selamat malam para sahabat konsep. Jumpa kembali bersama kami, Cohen Serve People. Dalam edisi malam hari ini adalah untuk belajar sekolah sahabat secara live, ya, bersama dengan pendeta Perdosi dan juga tim konsep. Dan pada malam hari ini, ya, bersama kami akan menyajikan ringkasan ataupun pemaparan pelajaran sekolah sahabat. Nah, sebelum kita akan mulai, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh pendeta muda James Seran. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan buat hari yang indah. Pada malam ini ketika kami akan mendiskusikan akan pelajaran firman Tuhan melalui diskusi sekolah Sabat yang sedianya sudah disediakan oleh organisasi kami. Di pelajaran yang ke-11 ini membagikan kasih tentang Yesus. Oleh sebab itu, bila mana kami akan sama-sama mempelajarinya, bila mana setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh masing-masing, bahkan pemateri, biarlah Tuhan akan memberkati kami. Sehingga semuanya hanya untuk meninggikan nama Tuhan, mempersiapkan kami untuk kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi, lebih daripada itu. Boleh kami pun juga membagikan akan kebenaran Tuhan kepada sesama kami, ya Bapa. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penembus dosa kami. Amin. Baik, kita telah sampai pada pelajaran yang 11 dengan judul membagikan kisah tentang Yesus. Ayat intinya terdapat dalam 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Baik, mari sama-sama kita ikuti pemaparan pelajaran sekolah sahabat yang akan disampaikan oleh pendeta muda Jeremy Hutajulu. Waktu tepat dipersilakan. Baik, shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bagi semua sahabat-sahabat konsep, kita sama-sama belajar. Dan selama sepekan ini, di pelajaran yang ke-11, tadi judulnya sudah dibacakan, membagikan kisah tentang Yesus. Sahabat lalu, pekan lalu kita sudah belajar bersama-sama bagaimana kita bisa diberikan peluang untuk terlibat dengan cara yang seru, dengan cara yang asik dan sudah disediakan mengikut contoh dari gereja-gereja ataupun umat Tuhan di zaman Perjanjian Baru. Dan sekarang masuk ke dalam intinya. Ketika kita lihat judulnya, membagikan kisah tentang Yesus. Inilah sebagai inti dari mana kita mau berikan kesaksian itu sendiri. Di dalam pendahuluan di Sabat petang, kita melihat bahwa setiap yang kita sampaikan bisa saja ada orang yang mendebat. Atau kita sampaikan kesaksian tentang ataupun pelajaran-pelajaran Alkitab, bisa saja ada yang menyangkal itu. Tapi itu akan berbeda rasanya bila mana kehidupan kita menyatakan benar, berpadanan sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Dan di sini dikatakan bahwa di pelajaran sekolah sahabat kita, ketika Kristus menjadi pusat, contohnya pada saat kita memberitahu kepada sahabat kita, mungkin di kelompok kecil, atau di care group kita, atau pada saat kita bersaksi di tempat bekerja dimanapun berada, apapun pelajarannya, atau mungkin doktrin yang kita sampaikan, Kristus harus menjadi pusatnya. Di situ disampaikan. Nah, ketika Kristus menjadi pusatnya, kitab suci itu, pelajaran Alkitab itu akan jauh lebih mungkin untuk diterima. Masuk ke dalam pelajaran kita yang di hari Minggu, Yesus dasar kesaksian kita. Kita tahu bahwa kita semua adalah manusia berdosa.
di pelajaran sekolah sahabat kita dibahas tentang bagaimana kita ataupun umat-umat Efesus dulunya di kitab Efesus, jemaat di Efesus dulunya adalah orang-orang yang ternyata pantas untuk dimurkai, di situ dituliskan ya, karena kita semua berdosa. Tapi ketika kita ketemu Yesus, kebaikan, kasih karunia dari Tuhan, itulah yang membuat kita. Di Efesus 2 ayat 10 katakan, kita ini diciptakan untuk pekerjaan yang baik yang Tuhan maksudkan. Jadi kenapa saya bersaksi? Kenapa saya mau membagikan firman Tuhan? Karena Tuhan yang memberikan perubahan dalam diri kita. Tuhan yang memberikan segala sesuatu, memperbaiki diri kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di hari Senin, Yesus punya 2 murid yang Yesus berikan nama khusus. Yesus sebutkan mereka sebagai anak-anak guru di Markus 3 ayat 17. Namanya adalah Yohanes dan Yakobus, kita tahu. Di sini Yesus mau memberikan satu contoh bahwa Yesus bisa merubah sikap, perilaku. Bagaimana kita tahu anak guru ini karakteristiknya ceplas-ceplos, marah. Nah, Yesus mau menyampaikan bahwa penggunaan kasih Yesus itu akan meluluhkan hati dari orang-orang. Contohnya ketika Yohanes punya pengalaman dengan Yesus di mana mereka di satu tempat seperti ditolak atau tidak dilayani. Yohanes bilang, apakah kita mau turunkan ini api dari langit? Oh, Yesus bilang jangan. Artinya apa? Ketika kita menyampaikan kesaksian, itu bukan dengan paksaan atau bukan dengan power yang kita punya. Tapi kasih Kristus itulah yang akan membuat sahabat yang lagi kita jangkau, yang lagi kita mau berikan kesaksian itu yang akan menerima. Kasih Kristus itulah yang akan membuat dia menerima pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan. Di hari Selasa menceritakan kisah tentang Yesus. Misionaris yang di dalam pelajaran sekolah sahabat kita dituliskan, misionaris pertama yang diutus Yesus itu adalah uniknya yang Yesus selamatkan, yang Yesus ubahkan hidupnya, yaitu orang yang kerasukan setan. Atau dalam kata lain ya bisa jadi orang yang hilang kesadaran, hilang kewarasan. Tapi ketika sekali Yesus membuktikan kuasanya dalam hidup orang itu, dia berubah, orang itu minta kepada Yesus, Yesus, aku mau ikut engkau. Tapi Yesus sampaikan, tidak, engkau harus mengabarkan kepada orang-orang di tempatmu. Kurang lebih demikian. Ini menjadi sebuah pelajaran buat kita. Oh, ternyata menceritakan kisah tentang Yesus itu tidak susah. Mudah saja. Karena Yesus sampaikan, apa yang kamu tahu itu yang kamu kasih tahu kepada orang lain. Karena orang yang gila ini kan mungkin belum pernah dengar khotbahnya Yesus, belum pernah dengar pelajaran-pelajaran yang luar biasa, tapi kehidupan yang berubah itu akan menjadi bukti bahwa Yesus benar-benar berkuasa di dalam kehidupan. Kemudian bersaksi dengan jaminan. Kita mau bersaksi, bisa jadi ada yang sampaikan. Nanti ujung-ujungnya, ya itu kan kamu kepercayaanmu. Ini kepercayaanku. Tapi ada juga yang punya pemikiran, wah kamu menyampaikan kesaksian ini, kamu kasih tahu ini, emang kamu yakin kamu udah pasti selamat? Nah, di dalam pelajaran kita disampaikan bahwa Yesus itulah sumber kehidupan. Siapa yang percaya kepada anak, dia akan selamat. Jadi pada saat kita menyampaikan, kita tidak perlu ragu bahwa kita telah diselamatkan. Itulah alasan kenapa kita bersaksi. Karena kita sudah dapat keselamatan yang dari Tuhan. Makanya kita mau bersaksi kepada orang-orang. Kemudian di hari yang Kamis, sesuatu yang layak untuk didiskusikan. Rasul Paulus menyatakan dalam Galatia 2 ayat 19 dan 20, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
sebuah pengalaman Rasul Paulus di mana dia katakan, dulu ini saya ini orang Farisi aliran paling keras. Saya yang dulu mau menyesah orang-orang yang menyembah Kristus. Bahkan ada surat khusus disampaikan untuk memberikan otoritas kepada saya untuk menyesah orang-orang itu. Tapi lihat sekarang kehidupan saya. Saya telah meninggalkan jalan yang lama dan sekarang saya mengabdi untuk Kristus. Ketika kita bersaksi, ketika kita mau menyampaikan, memang betul. Contoh langsung dalam kehidupan itulah yang akan menjadi kuasa. Mungkin kita lihat, wah dulu ini orang ini jahat sekali. Apa yang dia tidak lakukan kejahatan, semua dia tahu, semua dia buat. Tapi ketika dia ketemu dengan Kristus, dia diubahkan. Nah, pengalaman-pengalaman seperti itu yang ada dalam kehidupan kita bisa saksikan. Kita bisa sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita mungkin bisa ingat ya bahwa ini kan kesaksian ini kan berjalan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya 1 hari. Tapi bisa jadi ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, menjadikan Yesus itu sebagai bahan kesaksian, itu akan kita lakukan terus-menerus. Sampai orang ini bisa dikuatkan. Bahkan kepada orang yang seiman pun kita bisa sampaikan supaya sahabat-sahabat kita tidak lemah iman dan undur. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Pasti ada banyak pertanyaan ataupun diskusi-diskusi dari sahabat-sahabat konsep, khususnya yang ada pada saat ini. Kami persilakan, kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pendeta Jeremy Tajulu yang sudah memaparkan pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran ke-11. Ya, mungkin di antara kita ada yang ingin bertanya ataupun ingin memberikan tambahan terkait tentang pelajaran kita yang ke-11. Ya, bila mana ada langsung saja boleh disampaikan. Saya. Ya, silakan Pendeta Alexander. Jadi saya tertarik ini dengan pelajaran hari Selasa, bagaimana di sana dicatatkan siapa misionaris pertama yang diutus oleh Yesus. Jadi saya terkesannya begini, dari paragraf paling terakhir di dalam hari Selasa itu dikatakan mereka belum pernah mereka belum pernah mendengarkan khotbah yang didengarkan oleh Yesus. Yang mereka tahu itu hanyalah mereka sembuh dan mereka terus bagikan firman. Suruh menyatakan bahwa mereka telah sembuh. Nah, yang saya mau tanyakan sehubungan dengan sehubungan dengan konteks dari pelajarannya membagikan kisah tentang Yesus, apakah ketika kita sudah mengatakan kita telah sembuh itu menjadi satu firman yang kita berikan bahwa kita sembuh, atau si orang ini juga membawa doktrin kebenaran firman Tuhan, atau seperti apa yang lebih konkretnya yang kita bisa dapatkan dari misionaris paling pertama ini? Apakah cuma cukup menyembuhkan itu jadi firman? Karena kalau dikorelasikan dengan sekarang kan, contohnya bagaimana seorang bisa masuk dalam gereja kita itu artinya kan harus belajar dulu minimal 3 kali pertemuan ya. Itulah ya model penginjilan yang kita buat ya, minimal 13 kali pertemuan, harus paham doktrin dan sebagainya. Nah, kalau misalkan contoh seperti itu, apakah ini bisa sama gitu dengan penginjilan yang sekarang kita buat? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang menanggapi ya pertanyaan yang baru saja disampaikan? Baik, saya berikan kesempatan pertama menjawab pada Pendeta Muda Jeremy untuk menanggapi pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Baik, terima kasih. Pertanyaan ini ibarat kita sekarang mau sedang membuka jalan supaya kita bisa menginjil. Pada saat orang yang kerasukan setan itu disembuhkan, orang-orang desa di sekitar itu udah tahu bahwa oh ini orang yang tinggal di pinggir, ada dekat kuburan, oh
ini orang yang kerasukan setan, dan ketika orang lain lihat, wih, dia ini sembuh, itu pasti akan jadi sumber pembicaraan. Bagaimana caranya Bapak ini bisa sembuh? Dan ketika kehidupan dia sampaikan, saya ketemu dengan Yesus, memang tidak dituliskan bagaimana kisah selanjutnya, namun kita tahu bahwa dia tinggal melayani di Dekapolis, ada 10 kota, 10 kota itu sadar, tahu ada perubahan yang dibawa Yesus kepada orang ini. Dan ketika dia sampaikan, dia hanya sampaikan apa yang dia tahu, apa yang dia rasakan tentang Yesus. Bisa jadi juga ada murid-murid di waktu berikutnya yang datang, mungkin seperti kita sekarang, memfollow up, memberikan lagi pelajaran tambahan-tambahan firman Tuhan. Dan itulah pada saat kita bersama-sama bahu-membahu membangun ataupun menginjil supaya bisa orang itu bisa kita jangkau, ada yang membuka, ada yang memfollow up, seperti di dalam kisahnya Rasul Paulus, ada Paulus yang menanam atau Apolos yang menanam, Paulus yang menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Demikian mungkin yang bisa saya jawab. Ada juga dari yang lain, kami persilahkan. Baik, terima kasih ya untuk jawabannya, bahwa dalam pengajaran itu jangan pernah berhenti ya, harus selalu di follow up. Ya, mungkin ada hal yang lain yang ingin kita tanggapi ya di antara kita yang ingin memberikan tanggapan ataupun pertanyaan yang lain ya dari pelajaran kita. Oke. Saya ada tambahan, Pendeta Maro. Ya, silakan. Ya, ini juga sharing sebenarnya dari apa yang saya dapatkan. Kalau lihat pelajaran sekolah Sabat, ada beberapa hal yang terjadi, latar belakangnya berbeda, ceritanya berbeda, tapi kelihatannya ada satu benang merah yang sama. Benang merahnya bagi saya yaitu adalah ketika melihat orang-orang yang bertemu, merasakan Yesus ini hidupnya berubah. Dari yang nggak baik, jadi baik. Ini juga yang jadi pelajaran bagi saya, begitu ya. Sudah berapa tahun saya mengenal kebenaran, mengenal Tuhan, tapi apakah hidup saya berubah? Begitu ya. Karena dari pelajaran sekolah Sabat kita belajar kesaksian yang paling berkuasa adalah pengalaman hidup gitu. Apa yang saya alami, perubahan apa yang saya alami sebelum saya mengenal Yesus hingga saya mengenal Yesus pada akhirnya. Perubahan apa yang ada begitu. Mungkin jadi perenungan juga kita sebagai orang Kristen. Di satu sisi kita baca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, bahkan mungkin di pelajaran sekolah Sabat disebut ada berdebat tentang teologi, tapi apakah hidup Yesus itu benar-benar mengubahkan kehidupan saya atau tidak? Karena jangan sampai secara teori kita tahu ini begini, itu begini, tetapi hidup kita tidak berubah, dan akhirnya kuasa Tuhan yang nyata melalui kehidupan orang yang berubah itu nggak dinikmati sama orang lain. Ini yang jadi pertanyaan, tantangan juga buat saya dan mungkin buat kita semua juga yang menyaksikan ini, agar supaya hidup kita bisa berubah. Jadi apa yang Tuhan tuliskan itu nyata dalam hidup kita, sehingga ketika orang melihat, wah ternyata betul berubah begini ya. Dan itulah yang dialami di banyak cerita di pelajaran sekolah Sabat ini. Terima kasih, Pendeta Maro. Ya, baik, terima kasih tambahannya. Memang adalah penting ya saat kita belajar firman Tuhan ini ya diawali dari diri kita sendiri, mencicipi ya, merasakan adanya perubahan dari firman Tuhan yang kita pelajari ya, lalu kita bagikan kepada orang lain sebagaimana yang telah disampaikan tadi, bahwa kesaksian yang baik itu adalah kesaksian bagaimana Yesus yang mengubahkan kita ya. Pelajaran kita ini sangat bagus sekali dan menarik ya. Ya, mudah-mudahan kita akan merasakan perubahan bagaimana Yesus merubah para murid-murid. Baik, ada hal yang lain mau ditanyakan ya, atau mau tambahkan ya terkait pelajaran kita? Saya mau berikan kesempatan kepada Pendeta Parlusi. Mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan, Sir. Baik, para penginjil-penginjil yang bertemu dengan Yesus yang hidupnya diubahkan itu kan ada dua ya.
diobahkan secara fisik, itulah penyakit yang disembuhkan. Yang di masa itu tidak bisa lagi disembuhkan oleh manusia, tabib atau apa, nggak bisa lagi. Nah, kalau saudara lihat orang-orang yang disembuhkan Yesus itu, penyakitnya itu sudah penyakit yang memang manusia tidak bisa lakukan lagi proses penyembuhannya, ya. Tabib atau apa. Lalu ada kedua, penyembuhan secara rohani, ya. Itulah seperti wanita Samaria yang di sumur Yakub, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, kelompok-kelompok yang disembuhkan ini, baik secara jasmani maupun rohani ini, sudah barang tentu ada yang sudah dengar-dengar siapa itu Yesus. Ya. Contohnya seperti wanita yang sakit pendarahan itu kan, dia kan punya iman yang luar biasa. Asal ku jamah saja jubahnya maka aku akan apa? Sembuh. Ya berarti dia itu sudah dengar-dengar, sudah melihat kuasa Yesus itu terjadi kepada orang-orang yang sakit kan gitu ya. Baik yang dijamah Yesus maupun yang menjamah jubah Yesus. Ya. Tetapi ada juga orang yang tidak tahu sama sekali. Contohnya seperti di dalam Yohanes pasal 9, orang yang buta sejak lahir itu, dia kan tidak kenal Yesus siapa. Makanya ketika dia disembuhkan Yesus, terjadilah perdebatan antara dia dengan orang Farisi, dengan orang tuanya. Lalu kalau saudara baca Yohanes 9, orang ini cuma bilang begini, aku nggak tahu siapa itu orang. Entah nabi, entah apa, pokoknya aku sembuh, titik. Datang ahli-ahli Taurat. Iya, tapi dia itu bukan keturunan Musa katanya. Aku nggak tahu keturunan Musa kek, keturunan siapa kek, nggak tahu. Pokoknya aku sembuh, selesai. Oh, itu orang berdosa. Datang orang butanya. Orang berdosa nggak bisa menyembuhin orang, katanya. Jadi artinya apa? Dia juga nggak paham juga gitu. Karena kalau saudara baca Yohanes 9 itu, Yesus yang nawarkan ke dia kan. Yesus yang nawarkan dia karena didahului dengan perkataan para murid. Ini orang buta siapa yang berdosa ini? Orang tuanya atau dianya kan gitu ya. Nah, setelah dia selesai berdebat dengan orang Farisi, barulah Yesus datang kepada dia. Di Yohanes pasal 9 itu, Yesus berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Nah, bayangin, Yesus itu tidak bilang percayakah engkau kepada Yesus sebagai anak Allah? Enggak. Percayakah engkau kepada anak manusia? Ayat 36. Siapa dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya? Jawab Yesus, engkau bukan saja melihat dia tetapi dia yang sedang berkata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Sudah selesai persoalannya. Kan begitu simpelnya ya. Bagaimana orang menerima Yesus itu sebagai apa? Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya. Nah, kadang-kadang kita itu fokusnya doktrin terus ya. Sampai orang itu pusing kepalanya ya. Belajar 28 doktrin, nggak ada yang paham. Ya, yang dilakukan pun nggak ketemu juga gitu ya. Padahal Yesus ini sederhana aja. Percayakah engkau kepada anak manusia itu? Siapa dia Tuhan? Nggak tahu aku. Dia nggak bilang, kan kau anak manusia. Orang dia juga nggak ngerti siapa ini sebenarnya yang menyembuhkan saya tadi itu. Karena jangan lupa, Yesus menyembuhkan orang ini tidak di depan matanya. Orang ini disuruh pergi membasuh mukanya di kolam. Betul nggak? Ya, betul. Ya, berarti dia nggak tahu ini siapa yang menyembuhkan saya kan. Makanya Yesus menghampiri dia lagi untuk membawa sebuah kebenaran yang sederhana, tapi itu yang powerful. Makanya pelajaran sekolah sahabat kita ini katakan, pengajaran kita itu haruslah terkait kepada Yesus. Baik apa yang dia lakukan dalam hidup kita, baik apa yang dilakukan di dalam Alkitab kepada orang-orang dalam Alkitab, maupun yang dilakukan Yesus kepada orang-orang yang kita ketahui bahwa mereka pun telah diubahkan oleh Yesus. Nah, kesaksian itu lebih membawa sebuah kuasa yang luar biasa daripada panjangnya saudara menjelaskan doktrin. Terima kasih. Baik, terima kasih pendeta ya. Bisa disimpulkan dari penjelasan tadi bahwa pengalaman pribadi bersama Yesus itu jauh lebih powerful ya. Jauh lebih powerful karena kita sudah merasakannya pengalaman pribadi. Baik. Ya, adakah yang ingin mau bertanya ya atau yang mau menambahkan lagi pelajaran kita ini? Ya, mungkin kepada pendeta Abigail yang baru saja bergabung ya. Adakah yang mau ditambahkan pendeta? Ya, baik. Terima kasih. Dengaran suara saya, Pendeta Maro? Ya, kedengaran. Silakan, Pendeta. Ya, jadi sejauh yang saya ikuti, ya semua sudah cukup baik.
Artinya dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, ya sedikit yang mau saya tambahkan bagaimana terkadang kesaksian kita atau pengajaran-pengajaran yang kita bawakan kadang-kadang yang bikin pengajaran itu sulit diterima adalah terbentur dari bagaimana pola hidup kita, ya. Terbentur dari bagaimana kita sendiri menghidupkan cerita tentang Yesus itu. Ya, kalau kita sering dengar beberapa tokoh dunia bahkan sangat mengagumi kisah tentang Yesus. Menurut saya, yang saya banggakan sebagai saya pengikut Kristen adalah, ya, saya punya Tuhan yang seperti Yesus. Tidak ada gitu ajaran-ajaran di dunia ini yang betul-betul seperti Yesus. Bayangkan bagaimana kita suruh mengasihi musuh. Jangan kita mengasihi orang yang hanya mengasihi kita karena orang yang berdosa, pemungut cukai pun demikian. Artinya kita diminta lebih daripada orang pada umum. Jadi itu yang buat saya bangga dan rindu selalu menceritakan tentang Yesus. Nah, terkadang yang menjadi permasalahan adalah bagaimana ya kita bergumul, bagaimana pola hidup Yesus itu sendiri ada dalam hidup kita gitu. Nah, itulah yang diceritakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, ya. Ketika Yohanes Kekasih pun menunjukkan amarahnya, tetapi Yesus dengan sangat lemah lembut, ya, menegur dia. Jadi ya ini pergumulan pribadi sih. Bagaimana sebenarnya Yesus itu sendiri dari hidupnya dan pengajaran sudah sangat luar biasa, dan ini pergumulan pribadi kita ketika kita membagikan kesaksian tentang Yesus, ya bagaimana supaya itu tidak terbentur dengan bagaimana kita hidup. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Tambahan yang menarik ya. Bagaimana Injil itu tidak menjadi batu sandungan ya. Karena apa yang kita pahami, apa yang kita pelajari, kita sampaikan justru tidak ada dalam hidup kita. Ya. Jadi memang adalah suatu hal yang berat ya. Namun di saat kita mau, ya, di saat murid-murid dapat diubahkan, tentu kita juga bisa diubahkan oleh Yesus. Ya. Nah, ada sebuah segmen di sini di hari Kamis ya, dalam Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya. Jadi orang-orang Kristen harus pikul salib, ya, pikul salib setiap hari, ya. Sangkal diri setiap hari, ya. Agar selalu kesaksian kita itu, ya, selalu hidup kita itu, ya, seirama dengan apa yang Yesus sampaikan. Nah, mungkin ada kesaksian secara pribadi, ya, bagaimana pengalaman pribadi ketika kita merasakan bagaimana Yesus ubahkan hidup kita, ya, bagaimana Yesus menuntut hidup kita, ya, boleh disampaikan bagaimana ada kesaksian. Silakan. Ya, oke, dari saya. Jadi dari pelajaran sekolah sahabat kita membagikan kasih tentang Yesus. Kebetulan di tempat pelayanan kami, karena kita beda tempat, beda dia punya tantangannya, masing-masing keadaannya, situasinya. Kalau di tempat saya, kita jangan hanya bilang seperti tadi Sir Pardosi bilang itu, hanya doktrin aja yang dibawa. Kalau di tempat saya melayani, harus ada prakteknya. Kalau di sini banyak yang tidak suka, kalau kita buat perbuatan kita yang kita bawa, banyak yang cepat respect. Kebetulan di tempat kami ini hanya ada, di Sumbawa Barat ini hanya ada 5 gereja. Salah satunya gereja Advent ini. Jadi dari banyak kesaksiannya saudara-saudara kita sesama Kristen pun juga, ketika datanglah gereja Advent melawat, ada pembeda lah.
karena langsung menyentuh. Jadi pas kesaksian sedikit karena diminta juga kesaksian tadi. Kebetulan adalah di dalam pelayanan di tempat ini ada satu pas saya ketemu, mereka sangat respect dengan gereja kita, dengan pembawaan. Kenapa? Karena gereja Advent itu suka melayaninya jauh-jauh. Karena ada dari saudara-saudara kita yang tidak mau melayani seperti itu. Nah, ketika kita melayani, kita tunjukkan akan kasih Yesus, banyak orang juga yang cepat respect untuk hal demikian. Nah, ketika kita melayani, kesaksian siapa yang kita bawa? Kalau kesaksian Yesus yang kita bawa, bukan kesaksian pribadi saya yang saya tonjolkan, maka ada pembeda. Pembedanya adalah orang itu akan melihat benar-benar Yesus yang kita bawa. Makanya di dalam pelajaran kita, sekolah sahabat ini di hari seperti di hari Selasa pun juga, ketika Tuhan sudah sembuhkan orang yang gila, banyak orang sudah melihat, khususnya di dalam ayat 11 dan 12 di Markus pasal 5 itu, orang lain melihat, Yesus sudah sembuhkan orang yang tadinya kerasukan setan, yang dikatakan bisa menyerang orang lain. Tapi Tuhan, ketika Tuhan berupaya, bukan hanya orang yang disembuhkan itu yang bisa diselamatkan, tapi penjaga-penjaga itu pun juga diselamatkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta James untuk saksian dan tambahannya ya. Menarik sekali. Jadi selalu saksian kita selalu berfokus hanya pada Yesus saja. Baik, kita akan mendengarkan posisi statement dari Pendeta Muda Jeremy. Lalu nanti berikut sambung langsung saja dengan Pendeta Newton Patusi setelah Pendeta Jeremy menyampaikan. Baik, sebagai closing statement, pelajaran kita pada pekan ini membuat kita tergerak untuk melakukan sentuhan secara pribadi. Bisa jadi kita berkumpul di kelompok kecil, di KPA, care group kita, tapi jangan lupakan sentuhan pribadi itu. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pendeta James Seran, ada pembeda yang harus kita bawa pada saat kita melakukan itu secara pribadi. Memberikan kesaksian tidak mudah ataupun juga tidak sulit. Susah-susah gampang. Tapi kemauan untuk memberikan kesaksian itulah yang timbul dari hati kita. Kesaksian atau bersaksi adalah tugas yang melelahkan jika hal itu hanya sekedar kewajiban agama saja. Namun hal itu menjadi suatu kegembiraan jika datang dari hati yang dipenuhi kasih kepada Kristus yang telah menebus kita. Biarlah kesaksian kehidupan kita boleh menjadi pembuka jalan bagi sahabat-sahabat kita untuk percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan yang kita sampaikan kepada mereka yang bisa menyelamatkan kita semua. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Termodosi. Baik, pelajaran hari Kamis ini menarik untuk kita pahami baik-baik ya, tentang sesuatu yang layak untuk disaksikan ya. Kadang-kadang kita menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa kepada kita, tapi tanpa kita sadari justru fokusnya kepada diri kita gitu, bukan kepada Tuhan yang telah mengizinkan kita untuk diubahkan oleh Yesus Kristus ya. Nah, makanya menarik itu kisah Rasul Paulus ya. Ketika dia diizinkan Tuhan untuk naik ke sorga, dia menggunakan istilah orang yang ketiga ya. Dia tidak menggunakan istilah aku diangkat ke sorga gitu. Tapi dia katakan aku tahu ada seseorang yang diangkat ke sorga, tapi di luar tubuh atau di dalam tubuh aku tidak tahu. Ya.
Nah, dia menyaksikan bagaimana Yesus bekerja luar biasa, tapi dia tidak ingin orang menjadi fokus kepada dia sehingga orang akan banyak tanya tentang sorga itu gimana sih? Bukan bertanya tentang Tuhannya, tapi menanya sorganya gitu. Nah, jangan lupa ini beda-beda tipis ini antara menyaksikan kuasa Tuhan dengan menyaksikan diri kita sendiri, itu beda-beda tipis. Walaupun kita berkata ini semua adalah kebaikan Tuhan, tapi sebenarnya fokusnya bukan Tuhan, tapi diri kita sendiri. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih untuk closing statement yang telah kita dengarkan. Baik, terima kasih untuk kita semua yang sudah mengikuti pemaparan dari pelajaran Sekolah Sabat, dan kami undang kita semua untuk boleh bergabung pada pertemuan minggu ke depan, masuki pelajaran yang ke-12. Kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa, akan dilayangkan oleh Pendeta Jimmy Huta Barat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di sorga, terima kasih atas kesempatan malam ini kami masih dapat belajar Sekolah Sabat kami yang dipandu oleh Pendeta Muda Jeremy Huta Julu. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami diskusikan dan apa yang sudah kami dengarkan tentang bagaimana membagikan yaitu akan kisah-kisah yang Engkau sudah pernah lakukan ketika Engkau di dunia ini. Dan kisah itulah yang terus kami akan sampaikan kepada orang lain dengan kehidupan kami. Bagaimana kami mempraktekkan tentang kisah kasih yang Maha Kuasa untuk kami dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kemana Engkau datang, maka kami pun semuanya akan diselamatkan. Berkati Tuhan, Pendeta Jeremy di dalam aktivitas pelayanannya, biarlah Tuhan selalu bersama dengan dia dan segala rencana yang dia miliki. Dan juga kami semua, tim konsep ini beserta dengan pembimbing kami, Pendeta Pardosi, biarlah kami dapat melayani dan Engkau tetap menggunakan kami sebagai hamba-hamba Tuhan dalam penginjilan, supaya kami juga dapat mengabarkan kabar keselamatan kepada orang lain, baik melalui media-media, melalui hal-hal yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Sertailah kami sepanjang malam hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amin.